Puji Tuhan. Selamat datang yang pertama kali hadir. Tuhan memberkati. Tema firman Tuhan hari ini adalah menerima kuasa Pentakosta. Katakan sama-sama 1, 2 ya. Kuasa mencipta. Kuasa mencipta Tuhan sudah berikan kepada kita yang percaya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Mereka dipenuhi Roh Kudus, saudara-saudara. Kemudian begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, janji Tuhan, maka kita akan menerima kuasa. Amin. Itu sebabnya setiap orang percaya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Doa 10 hari berlalu bukan berarti kepenuhan Roh Kudus selesai. No. Amin. Doa kepenuhan Roh Kudus terus sampai kita dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Doa kepenuhan Roh Kudus tidak selalu di gereja. Di mana saudara berdoa, mintalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudara-saudara, supaya kita menerima kuasa. Haleluya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan berkata begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu. Roh Allah melayang-layang. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Belum berbentuk dan kosong. Dalam bahasa yang lain, bumi belum berbentuk dan masih kacau balau. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dunia ini masih kacau balau, saudara-saudara. Kacau. Haleluya. Siapa di sini yang hatinya sedang kacau? Angkat tangannya. Tuhan jamah, saudara. Haleluya. Bumi belum berbentuk dan masih kacau balau, gelap gulita. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Melayang-layang dalam terjemahan yang lain. Apa ini? Mudah dibaca. Terjemahan mudah dibaca. Melayang-layang itu memakai bahasa mengeram. Roh Allah melayang-layang itu dengan kata mengeram. Dalam terjemahan yang satunya, God Spirit brooded like a breath. Roh Allah mengeram seperti burung. Haleluya. Saudara baca ini sama-sama supaya lidah saudara terlatih. 1, 2 ya. Haleluya. Artinya Roh Allah mengeram seperti burung. Saudara tahu mengeram? Ketika seekor induk ayam mengerami telurnya, berapa hari? 21.
21 hari ya. Kalau 21 itu misalnya hanya 15 hari, jadi enggak? Gagal. Telurnya kedinginan. Kalau telurnya dingin tidak akan jadi ayam. Ketika ayamnya mengerami telur itu, apa yang diberikan sama induknya? Kehangatan. Dikerami, dia beri kehangatan. Ketika dia kasih kehangatan, maka muncul di sana kehidupan. Kemudian telur itu kemudian menetas, muncullah bayi ayam yang baru. Oleh karena the power of mengeram. Haleluya, kuasa dari mengeram. Roh Allah melayang-layang, saudara-saudara. Dia sedang mengerami, memberikan kuasa kehidupan, saudara-saudara. Kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Dalam terjemahan ini, kuasa Allah bergerak. Kalau itu tadi melayang-layang, tapi ini bergerak. Bayangkan saudara, Roh Allah itu dia sedang bergerak. Di mana bergeraknya? Di suasana yang sedang kacau balau itu Roh Allah sedang bergerak. Roh Allah itu mengeram, berkuasa, saudara-saudara. Bergerak. Amin. Mengeram, memberi kehangatan atau kehidupan. Itu the power of mengeram. Menghadirkan kuasa, kekuatan, dan kehidupan, saudara-saudara. Dan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Amin. Firman dengan roh bekerja sama. Amin. Ketika Roh Allah sedang bekerja dengan dahsyatnya, kemudian berfirmanlah, jadi, maka jadi. Nothing is impossible. Apa yang difirmankan Allah jadi. Kenapa? Karena Roh Allah sedang bekerja dengan dahsyat. Amin, saudara. Ketika keadaanmu sedang kacau balau, gelap gulita, menakutkan, masa depan tidak jelas, usaha mengkhawatirkan, hubungan dengan pasangan pacar tidak jelas, sakit penyakit tidak kunjung sembuh, hutang tidak kunjung selesai. Masuklah dalam hadiratnya dengan aktif, mendesak, haus dan lapar akan Dia. Amin. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Masalahnya saudara, saudara sedang ada di mana? Di sini. Hubungan pasangan dengan pacar sedang tidak jelas. Yang sedang menakutkan, apa yang sedang menakutkan hidupmu? Masa depanmu, usahamu, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, hutang yang tidak kunjung selesai. Saya percaya Allah selalu bisa menjadi jawaban buat kita. Masuk dalam hadiratnya dengan aktif, mendesak, haus dan lapar akan Dia, saudara-saudara. Kalau saudara tidak aktif, kalau saudara tidak mendesak masuk dalam hadiratnya, saudara tidak akan mengalami the power of mengeram. Haleluya. Iya. Selama doa 10 hari itu kan saudara merasakan suasana penyembahan yang begitu dahsyat. Tapi bukan berarti ketika selesai,
kemudian doa Jumat kembali lagi. Ojo. Haleluya. Roh yang sama terus dikobarkan, saudara-saudara. Penyembahan, diperbanyak penyembahan sampai kita mendesak masuk dalam hadirat Tuhan. Wow, di dalam hadirat Tuhan ini saudara berdoa dengan bahasa roh, suara yang keras dan meluap-luap. Berbahasa roh dengan suara keras. Bapak Ibu Saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, pakai bahasa rohnya. Kalau sudah dipenuhi, kita kan sudah dibaptis dengan Roh Kudus, berbahasa roh, udah pakai terus. Jangan malu. Satu DNA. DNA-nya itu penyembahannya aktif dan agresif, saudara. Sama semua, amin. Sama semua. Tapi di sini saya berdoa, saya berharap kita semua satu DNA yang menyembah Tuhan yang meluap-luap. Haleluya. Amin.